Haleluya, shalom kepada semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa ada di ruang dengar setiap kita hari ini. Dan satu bahasan yang perlu kita renungkan bersama-sama, bahwa menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan adalah menjadi pribadi yang selalu mendengar firman dan tentu melakukannya. Bagian yang perlu kita renungkan hari-hari ini adalah bagaimana kasih kita itu mulai hilang karena masing-masing kita itu fokus kepada diri kita masing-masing, dan firman Allah menjadi cerminan buat kita. Nah, bahaya sekali menjadi orang yang pelit, karena menjadi orang yang pelit atau orang yang kikir, tidak senang atau gak suka berbagi, akan terlihat dari setiap hal yang kita lakukan, dan sangat menjadi hal yang berbahaya baik secara rohani, sosial, atau juga buat pertumbuhan kerohanian kita. Dan kita akan berkaca dari firman Allah. Artinya saudaraku, kita jangan menjadi orang yang pelit, jangan menjadi orang yang kikir, jangan menjadi orang yang sombong, tidak mau berbagi. Itu sangat-sangat berbahaya. Berikut kita akan melihat beberapa bagian firman Allah menjadi perenungan buat kita, bahwa bahaya secara rohani, bagaimana orang yang kikir tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab mengajarkan untuk bagaimana kita bisa berbagi, memberi, menolong satu dengan yang lainnya dengan sukacita. Garis bawahi, dengan sukacita, bukan juga dengan terpaksa. Karena orang yang pelit sering lebih mengandalkan harta daripada Tuhan. Itu realitanya. Matius pasal 6 ayat yang ke-24 berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Sahabat-sahabat saya, menjadi orang yang pelit berarti kita menjadi pribadi yang tidak berkenan di mata Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan juga apa yang ada dalam hidup kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya, bahaya menjadi orang yang pelit adalah bagaimana menghalangi sesungguhnya berkat Tuhan. Saya percaya Tuhan sumber berkat yang sesungguhnya buat kita. Ketika kita memberi, ada sesuatu yang kita salurkan. Memberi adalah saluran. Bagaimana Anda membuat sebuah saluran berkat dari Tuhan buat kita. Karena orang yang menahan berkat justru sesungguhnya dia bisa kehilangan kesempatan untuk mengalami sebuah kelimpahan dari Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena tentunya dasarnya adalah firman. Bagaimana Amsal 11 ayat 24, "Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan." Inilah firman Tuhan yang menjadi sebuah renungan buat kita, bahwa ketika Anda mengembangkan karakter menjadi orang yang pelit, hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara, itu menghalangi berkat Tuhan. Karena saluran Anda menjadi tersumbat. Karena siapa? Karena kita sendiri. Kita mengembangkan sebuah sikap dan tentu karakter yang gak baik di mata Tuhan, menghalangi berkat Tuhan. Jadi hari ini menjadi sebuah perenungan buat kita semuanya. Sekalipun kita berada di masa-masa yang sulit, tapi jangan menjadi orang yang pelit, tapi kembali menjadi orang yang murah hati. Karena Allah kita, Dia adalah Allah yang pemurah. Dia yang empunya segala sesuatunya. Mari kita meneladani kehidupan Kristus yang dengan begitu luar biasa, dengan kemurahan hati, dengan kebaikannya, memberi tanpa memandang bulu, memandang perbedaan, karena kasihnya itu besar buat Anda dan saya. Mari kita meneladani kehidupan Kristus yang lalu kita mau tanggalkan bersama-sama. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat firman yang bisa kami terima hari ini. Terima kasih Engkau selalu mengingatkan kami semua supaya kami tidak menjadi orang yang kikir, tidak menjadi orang yang pelit, tidak menjadi orang yang ego, hidup buat diri sendiri. Tapi kami mau belajar meneladani kehidupan Kristus yang selalu Tuhan memberi kepada setiap kami yang salah, yang hina, yang berdosa. Terima kasih buat segala berkat. Terima kasih buat karunia. Terima kasih buat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah bukakan bagi hidup kami semua. Terima kasih Bapakku, dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin.